Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa keluargaku, kau mengerti? Kapan aku menyiksa mereka? Aku hanya ingin mengajari mereka cara hidup yang benar. Aku hanya ingin mereka hidup disiplin dan belajar menghargai nilai uang. Itu saja. Kenapa? Aku mengizinkan mereka tinggal di rumahku. Apa salahnya aku meminta mereka untuk bekerja sedikit sebagai gantinya? Itu tandanya kau akan menjadi orang pertama yang akan diberikan pekerjaan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menemaniku ke kantor setiap hari dan belajar akuntansi. Karena kau lemah di bidang akuntansi, iya kan? Kau harus belajar mengurus uang. Jangan berpikir untuk menolak semua itu. Karena kalau kau menolaknya, aku akan menyuruhmu belajar hukum. Sampai ketemu di pengadilan. Kalau kau tidak mengerti perkataanku, maka kau bisa menanyakan pada temanmu Purap. Aku percaya dia mengerti tentang akuntansi dan juga hukum. Dia lebih baik daripada kau. Aku lebih memilih ke pengadilan daripada setuju dengan permintaanmu. Jadi, sampai ketemu di pengadilan juga, oke? Jangan membuat kesalahan. Karena kasusnya akan berlanjut selama bertahun-tahun. Dan keluarga tercintamu akan disusahkan dalam hal ini. Apa kau mengancamku? Itu saran. Aku memberimu saran. Seharusnya kau tidak berpikir tentang memerangi kasus. Karena kau tidak mampu. Dan juga, tidak hanya itu saja. Mulai dari sekarang tidak akan ada pengeluaran yang tidak perlu lagi ataupun pengobatan untuk rumah sakit. Pada fungsinya atau segala macam pakaian dan perhiasan, tidak ada yang boleh menghabiskan uang. Bagaimana pernikahanku dengan Abi? Kau tiba di sini di upacara henna. Jadi sekarang aku harus batalkan karena kehadiranmu. Abi dan aku sudah membuat rencana. Bagaimana dengan dananya? Aku tidak mungkin membatalkannya. Kalian berdua tidak akan menikah. Aku tahu. Aku tahu kenapa kau melakukan semua ini. Kau tidak ingin aku menikah dengan Tanu, kan? Karena kau masih mencintaiku. Tapi aku ingin kau mengatakannya kali ini. Kau pikir kau siapa menyuruhku melakukan yang boleh dan tidak boleh aku lakukan? Kau boleh ikut campur dalam pekerjaanku, tapi kau tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Kau mengerti? Siapa yang mau kunikahi terserah aku. Sayang, kendalikan dirimu. Kita belum menikah. Kau setuju? Pernikahan. Pernikahan. Benar sekali. Kau masih punya waktu. Kau bisa minta maaf dengan semua keluargaku atau datang dan memberikan selamat di acara pernikahanku nanti. Hei. Hah? Apa ini alasannya kenapa dia menghentikan pernikahanku? Apa dia masih mencintai Abi? Kenapa kau berpikir kalau pernikahanmu sangat penting untuk diriku? Ayolah, aku bahkan tidak percaya pada lembaga pernikahan. Jadi itu tidak akan membuat perbedaan untukku. Aku tidak peduli kau akan menikah atau tetap membujang. Aku tidak peduli siapa yang akan kau nikahi atau kapan kau akan menikah. Tapi kau tidak bisa menikah sekarang, kau tahu itu. Kenapa tidak bisa sekarang? Karena aku yang mengatakannya. Seperti yang aku katakan, namamu adalah Abi dan kau adalah asetku. Kau adalah milikku. Dan aku tidak mau kalau kau menikah sekarang karena albummu yang selanjutnya akan segera dikeluarkan. Aku tidak mau kalau berita pernikahanmu akan menutupi berita pengeluaran albummu itu. Dan itu akan mempengaruhi para penggemarmu. Terutama penggemar dan ini akan mempengaruhi penjualan albummu. Dan kita tidak akan mendapat untung banyak. Aku tahu ketika seorang bintang menikah ada penurunan dalam karirnya, benar kan? Dan calon istrimu ini, Tanu, kau tahu ini dengan baik kan? Apa itu alasanmu menolak lamarannya terakhir kali? Aku tahu semua albummu terbukti menjadi hits. Tapi aku mau album ini menjadi super hits. Aku juga mau lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada sebelumnya. Setelah aku mendapatkan uangku, kita akan putuskan tentang pernikahanmu dan juga siapa pengantinmu.
sayang sekali kalian berdua tidak bisa menikah sekarang. Dan aku tidak ingin ada pertanyaan tentang hal itu. Dan kalian semua tidak perlu ikut dengannya untuk mengeluh kepadaku. Dia bahkan tidak bisa membantu dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membantu kalian? Hanya aku yang bisa. Hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian. Dan kau? Kita sudah terlambat 30 menit ke kantor dan aku tidak mau lebih terlambat lagi. Ayo pergi. Abi, cepat. Pergi ikuti dia. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Nona. Mobil mana yang ingin dipakai? Yang kecil saja. Aku tidak ingin pergi dengan mobil kecil. Kau mau pergi jalan kaki? Aku bintang rock. Kalau seseorang melihatku dengan mobil kecil, itu merusak imageku, oke? Kalau begitu, kau boleh pergi naik bajai. Tidak ada yang akan mengenalimu. Tidak ada yang berpikir, kalau bintang rock sepertimu, pergi naik bajai. Dan aku akan memotong tarif dari uang sakumu. Bagaimana? Apa kau... Kau sudah gila ya? Kau bicara tentang mobil kecil, uang saku, bajai. Apa yang coba kau lakukan? Pemotongan biaya. Mobil besar memiliki lebih sedikit jarak tempuh, artinya mereka mengkonsumsi lebih banyak bensin, benar kan? Makin banyak bensin, makin meningkatkan biaya. Jadi, sampai albummu menjadi hits, maka akan ada pemotongan biaya di dalam semua hal. Oke? Aku tidak akan pergi dengan mobil kecil. Baiklah kalau begitu. Kalau kau mengambil lebih banyak waktu untuk duduk di dalam mobil, kau hanya akan diberi uang untuk naik bis. Bagaimana? Sekarang kau harus memutuskan apa kau ingin pergi naik mobil ini atau pergi naik bis. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Menurutku pemotongan biaya, aturan, dan persyaratan hanya dibatasi pada kita. Tapi ternyata Abi juga. Aku tidak tahu kenapa Abi takut sekali padanya. Harusnya Abi sudah menampar dia, kan? Apa bedanya, Tanu? Maksudku, apa yang akan dia dapatkan dengan menamparnya? Apa yang sudah kita dapatkan? Dia memotong kebutuhan pokok listrik, air, makanan. Aku tidak mengerti apa yang dia inginkan. Kita harus melakukan sesuatu. Setelah aku resmi menikah, aku akan berhenti menjadi model. Aku akan menghabiskan uang simpananku untuk membeli perhiasan dan juga pakaian yang mewah. Tapi kalau aku tidak menikah dengan Abi, bagaimana? Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Aku tidak mungkin bisa hidup mewah. Diam, Tanu. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah kecil seperti itu, oke? Keadaan kita tidak seburuk itu. Aku punya uang di tabunganku yang cukup untuk menopang kita. Setidaknya itu cukup sampai urusan dengan Pragya ini selesai. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Aku akan pergi dan bicara pada Rats. Biar aku lihat apa masalahnya. Aku yakin sekali dia punya tujuan lain datang ke sini. Bukan hanya karena uang. Dan saat kita tahu alasannya, lihat saja. Kita akan mengusirnya dari rumah ini. Permainan Pragya tidak akan bisa berlangsung lama. Baiklah, ayo pergi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Tidak usah buang-buang waktu dengan memberi aku salam. Waktu adalah uang. Jangan membuangnya. Oh. Kenapa semua komputer ini menyala? Apa kalian akan membayar biaya listriknya? Komputer menyala ketika dipakai saja. Kalau tidak, kalian harus mematikannya. Hari ini aku sadar mereka tidak menghormatiku karena aku, tapi karena kedudukanku. Ketika orang lain menjadi bosnya, aku diabaikan. Semua orang di kantor ini. Siapa yang duduk di meja ini? Saya. Kau pikir ini pasar sayuran? Kau tidak bisa menjaga mejamu tetap bersih. Aku ingin meja ini bersih. Baik. Pak, silakan minum. Kenapa kau pura-pura? Pergi layani bosmu sana. Kalau dia marah, dia pasti akan memecatmu. Hah? Dia boleh memiliki kantor ini, Pak. Tapi bagiku Anda adalah bos yang sebenarnya.
Anda adalah panutanku, Pak. Aku mohon pada Anda, jangan seperti dia ya. Siapa yang mengurus printernya di sini? Kenapa kertas-kertas ini? Kenapa printernya menyala? Ibu, ini kumpulan laporan dari konser terakhirnya Tuan Abi. Kita perlu mengirimnya ke produser baru. Apa kau tidak bisa kirim email? Kenapa kau buang-buang kertas dan tinta? Mulai sekarang, semua berkas akan di-email. Sudah jelas? Aku tidak ingin melihat satu koin pun terbuang di kantorku ini. Dan aku mau seluruh kantor rapi dan juga bersih. Kenapa masih melihatku begitu? Kembali bekerja. Apa kau akan menabung banyak uang dengan melakukan semua ini? Kau hanya buang-buang waktumu. Aku mau itu bersama denganku. Bahkan karyawanku harus sadar pentingnya nilai uang. Kalau semua orang berubah ke kebiasaan ini, maka banyak uang yang bisa ditabung. Setiap tetes di samudera terhitung. Kau bisa mencobanya dengan melakukannya. Apa kau ingin aku mengetes tetesan samudera? Lupakan saja, kau tidak akan mengerti. Kebiasaan seperti ini sudah terjadi begitu lama. Akan butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkannya. Kau punya banyak hal untuk dipelajari. Aku akan menunjukkanmu beberapa rekening. Siapa yang mengurus rekening di kantor ini? Iya, Bu. Saya. Datang ke ruanganku. Kau juga. Kalau aku tidak mau? Berapa jauh kantor polisi dari sini? Sekitar 3 kilometer. Tidak kusangka aku akan menghadapi semua ini. Aku tidak pernah masuk bank, tapi hari ini aku duduk di sini di pembuangan seseorang. Dan tidak ada yang memperhatikan aku. Kalian, pergilah. Aku mau bicara dengannya secara pribadi. Aku minta untuk pergi. Kenapa abaikan aku? Kalian semua egois. Kalian dulu sangat mematuhi perintahku. Sekarang ketika kalian tahu dia bosnya, kalian akan meminta izin padanya, bahkan hanya untuk keluar sebentar. Aku tahu aku kehilangan semuanya, tapi saat semuanya kembali padaku, aku akan memecat kalian semuanya. Ingat kata-kataku. Ambil ini. Terima kasih. Kenapa melampiaskan kemarahanmu pada mereka? Kemarahan. Kau tahu apa yang telah kulewati? Kau mengubah bintang rock. Bintang rock menjadi orang tidak berguna. Kau perlakukan aku seperti aku kemarin untuk meminta pekerjaan padamu. Karyawanku yang dulu sering ikut denganku, bahkan tidak melihatku. Kau membuatku berlutut. Tapi tetap saja, kau menyuruhku untuk tenang. Aku mendidih dengan semua kemarahanku. Aku benar-benar merasa muak. Kalau kau sudah selesai sekarang, kau tahu, aku bahkan tidak peduli. Aku akan pergi. Kalau di sini, aku bisa gila. Jangan pergi. Kau boleh marah setelah aku menunjukkan sesuatu padamu. Duduklah. Kau boleh pergi setelah aku selesai. Lihat ini. Ini adalah neraca rekeningmu. Apa kau tahu tentang transaksi yang dilakukan dari akunmu? Buat apa aku melihatnya? Aku tahu berapa yang aku hasilkan dan aku keluarkan. Masalahmu adalah kau selalu tidak peduli tentang uang, benar kan? Bukannya aku tidak peduli. Tanggung jawab ini sudah aku serahkan pada seseorang. Aku sudah berikan seluruh tanggung jawab atas akunku kepada tim akuntan. Aku percaya pada mereka semua. Benarkah? Kau tahu kalau setiap bulan sebanyak 500.000 rupiah disumbangkan dari akunmu? Aku tidak tahu. Apa kau tahu tidak ada pertapaan dengan nama itu? Ini, sudah 6 bulan sejak kita memindahkan kantor ini dan kita masih bayar tagihan untuk bangunan yang lama. Ini artinya kita punya 1 kantor dan 2 tagihan. Aku bisa menghabiskan semua uangku kapanpun aku mau, Pragya. Ya, itu masalahnya. Ini bukan uangmu, ini adalah uangku. Sehingga kau bertanggung jawab kepadaku sepenuhnya. Aku akan menyegel semua rekening karyawan dan aku akan mencari tahu bagaimana transaksinya dilakukan selama ini. Kau tahu itu? Kau tidak bisa melakukan itu. Banyak orang yang bekerja untuk kita. Bagaimana mereka mendapatkan uang kalau mereka membutuhkannya?
Kalau ada yang punya masalah, mereka bisa mendatangiku. Kalau kebutuhan tersebut asli, aku akan berikan uangnya. Datang ke kantorku. Ada saja. Kenapa buru-buru? Maaf, Pak. Sana. Iya, Bu. Hubungi manajer banknya dan minta dia untuk menyegel akun semua orang yang sudah kita berikan uang selama ini. Itu artinya, kalau aku butuh uang, aku tidak bisa menariknya dari bank. Memangnya kau belum mengerti juga? Jadi kapanpun aku membutuhkan uang, aku harus minta padamu. Tentu saja. Aku tidak akan pernah menuruti permintaanmu itu. Itu bagus. Dan kau? Apa kau menelpon manajer banknya atau aku? Saya akan menelponnya. Kopi 1. Baik, Nona. Kau jangan stres pada kondisi saat ini. Lihat, siapa itu? Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Aku juga mengkhawatirkan hal yang sama. Lakukan sesuatu. Apalagi yang kau tunggu? Jangan diam saja seperti ini. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak bersama dengannya ketika kami bertemu. Dia selalu terburu-buru. Iya, itu benar. Letakkan dirimu di sepatuku dan pikirkan apa yang harus kau lakukan sekarang. Aku sedang hamil. Pernikahanku ditunda dan karirku dipertaruhkan. Kalau sesuatu berjalan dan salah, itu tidak ada bedanya. Aku yang akan menderita. Hidupku akan hancur. Dan aku tidak bisa menemui siapapun. Aku malu menemui mereka. Ayolah Tanu, tenang dulu. Dia sudah mencoba sebisanya untuk mencari jalan keluar. Dia tidak sedang diam saja. Dengar, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kau bisa mengatasinya dengan tetap tenang. Atau kau akan mengacaukan semuanya kalau kau kehilangan kendali. Tinggal aku Pragya menandakan kalau dia ingin kalian kehilangan kendali. Dia ingin kalian lepas kendali. Sehingga kalian mengacaukan semuanya. Dan dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Kalau sampai kita kehilangan kendali, kita hanya akan membuat rencananya berhasil. Kau benar. Tanu, kau seharusnya mendengarkan kami. Kau harus mengontrol amarahmu. Baiklah, kalian berdua menginginkan aku tetap tenang. Beritahu aku ya, kalau sudah temukan jalannya. Pelayan? Kau sudah memikirkan apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan kalau prediksinya benar. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dia bayangkan. Apa maksudmu, Rats? Maaf, kartu Anda ditolak. Apa? Aku selalu melakukan pembayaran tepat waktu. Kartu ini belum pernah kugunakan. Bagaimana bisa ditolak? Coba cek lagi. Sudah, tenang saja Tanu. Ini. Gunakan kartuku ya. Rats, kita harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apa-apa. Maksudku, Pragya sudah punya banyak waktu untuk merencanakan semuanya sebelum datang ke rumah kita. Dan dia sudah membodohi kita. Kita juga perlu waktu. Apa kau tahu, Rats? Tidak perlu terburu-buru. Kau bisa gunakan semua waktumu untuk mencari tahu semua masalahnya. Kau jangan takut. Kami mendukungmu. Bu, kartu Anda juga ditolak. Kartu Alia juga ditolak. Abi sudah memberikan aku kartunya. Itu artinya Pragya sudah memblokir semua kartu-kartu kita. Apa? Kartuku ditolak? Bagaimana mungkin? Yang benar saja. Aku yakin mesinmu tidak berfungsi dengan baik. Tidak, Bu. Mesin kami berfungsi dengan baik. Kartu-kartu lain berfungsi, kecuali kartu kalian ini. Sudahlah, jangan dipermasalahkan. Nanti aku bayar cash. Sekarang, apa kau setuju kalau aku benar? Dia telah membuat akun kalian diblokir hingga kalian panik. Dia ingin kalian keluar dan meminta bantuannya. Dia merencanakan sesuatu yang besar. Baiklah, kita biarkan dia membuat rencananya sendiri. Kita masih punya banyak waktu, kan? Aku punya ide. Biarkan seolah-olah dia menghancurkan kita sepenuhnya, kemudian kita melakukan tindakan untuk melawannya. Aku rasa itu yang bagus. Bagaimana? Kau bisa melakukan apa saja. Kalau itu yang kau inginkan. Tapi aku tidak akan pernah mendengarkanmu.
Ambil 100 rupiah dari konter atau kau harus pulang naik bis. Dengar, aku tidak butuh itu. Kalau aku berdiri di jalan, penggemarku pasti akan memberikan tumpangan mobil padaku. Aku adalah bintang rock. Aku berada di dalam hati orang-orang. Kenapa kau tidak mengerti juga, Abi? Semua ini penting untuk dilakukan. Atau kau tidak akan pernah tahu penipuan di dalam rekening bankmu itu?